Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello children, how are you doing today? I hope you are all doing good, doing well and stay healthy. Welcome back again with me Sari. Today we are going to study English for grade 5. Before we start our lesson, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, grant me knowledge and intelligence. Amin ya rabbal alamin. May Allah give us His blessing. Okay, today we are going to study Unit 5 from Stairway book, and the theme for our lesson is Could you crack the egg? Okay. Okay, as usual, we are going to study the vocabularies. Today vocabularies are procedure verbs. Kita akan mempelajari beberapa kosakata yang berhubungan dengan kata perintah atau kata yang dipakai ketika kita menjelaskan cara membuat sesuatu. Ya, di sini cara membuat sesuatunya adalah cara membuat makanan. Ya, oke. Now let's listen and repeat. Dengarkan dan ikuti. Okay, the first is cook the rice, chop the onions, beat or whisk the eggs. Cook the rice, masak nasinya, chop the onions, iris-iris bawangnya, beat or whisk the eggs, aduk atau kocok telurnya. Oke, yang dimaksud dengan procedure verbs adalah yang paling depan, cook, chop, beat or whisk. Ya, nah itu yang disebut dengan procedure verbs. Nah di belakangnya bisa diganti dengan yang lainnya. Bisa kita ganti dengan cook the noodle, boleh. Chop the carrot, boleh ya. Kita ganti dengan benda yang lain. Oke. Next vocabularies are pour the tea, stir the coffee, boil the water. Pour the tea, tuang tehnya, stir the coffee, aduk kopinya, boil the water, panaskan atau masak airnya. Nah, the procedure verbs are pour, stir, and boil. Yang termasuk dengan procedure verb adalah pour, stir, ya aduk, boil, panaskan atau didihkan. Pour itu menuangkan. Ya, nah di belakangnya boleh kalian ganti sesuai dengan apa yang mau dijelaskan. Next vocabularies are add the sugar, crack the egg, drain the noodle. Add the sugar, tambahkan gula, crack the egg, pecahkan telurnya, drain the noodle, saring atau keringkan mie-nya ya, yang termasuk procedure verb yang di depannya add, crack, and drain ya, yang di belakang boleh diganti sesuai dengan apa yang mau dijelaskan. Oke. Now, the last vocabularies are mix the ingredients, blend the fruits, and serve the soup. Ya, the procedure verbs are mix, blend, and serve. Yang termasuk dengan procedure verb adalah mix, blend, dan serve. Yang di belakangnya boleh diganti bebas ya. Oke, those are our vocabularies. Itulah vocabulary kita hari ini. Kita lanjut ke penjelasan berikutnya. Oke, setelah tadi kita sudah mempelajari vocabnya, nah kita masuk ke contohnya. Ini contoh cara how to make instant noodle, cara membuat mie instan ya. First, boil 2 cups of water.
Put the noodle into the boiling water. Take a bowl. Put the seasoning into the bowl. Pour the hot noodle into the bowl. Mix the noodle with the seasoning. Add some topping on your noodle and the delicious instant noodle is ready to serve ya. Pertama adalah masak airnya 2 gelas, kemudian letakkan mie-nya di dalam air yang mendidih. Ambil mangkok, tuangkan atau letakkan bumbu-bumbunya ke dalam mangkok. Mie yang sudah matang diletakkan ke dalam mangkok, lalu diaduk, mix the noodle with the seasoning. And then add some topping, boleh diberi atasan ya, sayur-sayuran di atasnya. Kemudian yang terakhir, mie instan yang lezat siap dihidangkan. Nah, ini salah satu contoh prosedur teks ya. Kalimat yang berhubungan dengan cara membuat sesuatu. Nah, next example about procedure text is how to make peanut butter and jelly sandwich. First, prepare 2 slices of bread. Take a peanut butter and strawberry jelly jam. Spread the peanut butter and jelly on the bread and put 2 slices of bread together and the peanut butter and jelly sandwich is ready to serve or ready to eat. Pertama, siapkan 2 iris roti, kemudian siapkan selai kacang dan selai strawberry, and then spread ya, letakkan atau ratakan ya jellynya dan peanut butternya di atas roti. Satukan rotinya dan sandwichnya sudah siap untuk dimakan. Nah, kira-kira ini adalah cara contoh prosedur teks. Nanti kalian akan mencari contoh yang lain ya, cara membuat sesuatu yang lain dan jelaskan menggunakan bahasa Inggris. Oke. Now let's move to another learning material. This is about present continuous tense ya. Present continuous tense ini sudah pernah dipelajari di kelas-kelas sebelumnya. Kemudian kita review kembali di kelas 5. What is present continuous tense? We use present continuous tense to express an action happening right now. Kita menggunakan present continuous tense untuk menjelaskan atau membuat kalimat yang kegiatannya dilakukan pada saat ini. Contohnya, I am cooking now. Saya sedang memasak sekarang. And then to talk about things that are happening around a present time. Ya, untuk membicarakan sesuatu yang terjadi pada waktu sekarang, ya, di waktu yang sekarang juga. Ya, contohnya, she is working until late this week. Ya, dia bekerja sampai larut malam minggu ini ya. She is working until late this week. And then to talk about plans, things we have arranged to do in the future. Untuk membicarakan suatu rencana atau sesuatu yang kita rencanakan di masa yang akan datang, yang sudah disiapkan di masa yang akan datang. The example is I'm visiting my friends Ali next week. Ya, ini kegiatannya akan dilaksanakan di waktu yang akan datang. Oke. Ya, ini adalah kegunaan atau penggunaan present continuous tense. Oke, kita lihat formatnya atau bentuk kalimatnya. Pertama adalah yang kalimat positif dulu, positive sentence. Kita lihat subjeknya. Kalau subjeknya I, berarti pasangannya am, kemudian kata kerjanya yaitu the first form verb plus ing. Kata kerja yang pertama ditambahkan ing di belakangnya menjadi I am working. Lalu kalau subjeknya he, she, it atau orang ya yang hanya satu ya, satu orang saja, misalnya Ali, Anna, my mother ya, satu orang, maka tambahannya adalah is, kemudian first form verb plus ing ya, kata kerja pertama tambahkan ing menjadi he is working,
she is working, it is working, my mother is working, my father is working. Ya. Kemudian you, we, they. Ya, ini ada dua ya, we-nya ya. Jadi you, we, they. Ya, kemudian tambahkan are menjadi you are working, we are working, they are working. Atau di sini are juga digunakan pasangan subjeknya adalah untuk orang yang lebih dari satu orang. Misalnya Budi and Ali, the students, murid-murid are working. Seperti itu. Ya, he is working in the garden contohnya. Sampai sini bisa dipahami ya, insya Allah. I pasangannya am, he, she, it, is, you, we, they, are. Selanjutnya kalimat negatif. Kalau kalimat negatif tinggal tambahkan not di belakang to be-nya atau verb-nya. I am not working. He is not working. She isn't. Nah, bisa disingkat menjadi isn't ya. It isn't working. You are not working. We are not working. They aren't working ya. Jadi bisa di fraction atau dijadikan singkatan ya. Isn't, aren't. Selanjutnya adalah question atau interrogative sentence. Kalimat pertanyaan, letakkan to be-nya di depan, ditukar ya. Am I working? Is he working? Are you working? Nah, ini di switch, diletakkan di depan. Ya, subjeknya ditaruh di tengah seperti itu. Ini bentuk kalimat tanyanya atau interrogative sentence. Okay, class. After the material, the learning material, we are going to move to the dialogue. Kita akan pindah ke percakapan. The first dialogue is between Johnny and Anna. Could you boil some water? Sure. What are you doing now? I'm baking a waffle. Okay. Jadi si Johnny said, could you boil some water? Kamu bisa nggak masak air? Sure. Terus Anna nanya lagi, what are you doing now? Sekarang kamu lagi ngapain? I'm baking a waffle. Saya sedang memanggang waffle. Okay. Now between Ali and Johnny. Can you chop the carrot? Certainly. Anything else? That's all. Are we going to make a soup? Yes, we are. Bisa nggak kamu tolong potong-potong wortelnya? Oh, tentu saja. Ya. Anything else? Ada yang lainnya? That's all. Itu saja. Are we going to make a soup? Yes, we are. Apa kita mau bikin sup? Ya, kita akan membuat sup. Jadi kalau misalnya kamu meminta sesuatu, ya gunakan could atau can. Ya, could you, can you. Nah, jawabannya kalau misalnya kamu mengiyakan bisa pakai sure atau bisa pakai certainly atau alright boleh juga atau okay saja juga boleh ya. Nah, itu percakapannya ya menggunakan could dan can. Oke. Nah, seperti biasa setelah penjelasan akan ada latihan sedikit untuk lebih memahami materi yang sudah tadi kita pelajari ya. Yang pertama adalah fill in the blank with suitable procedure verb. Isilah titik-titik di bawah ini dengan kata kerja prosedurnya yang tepat. Bla bla bla, number 1. Bla bla bla, the tea into a cup and bla 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 some sugar. Ya, the tea into a cup and the answer is pour the tea into a cup and add some sugar. Ya, tuangkan teh di dalam cangkir dan tambahkan gula. Oke, number 2. Boleh dijawab ya, kalian juga boleh ikut menjawab di rumah. Number 2, bla 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 some eggs and bla 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 the eggs to make an omelette. Ya, some eggs and bla 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 the eggs to make an omelette. Berarti mau bikin telur dadar. And the answer is crack some eggs and beat the eggs to make an omelette. Ya, pecahkan telurnya lalu kocok ya untuk membuat omelet. Oke, now number 3. Bla 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 some sugar into your coffee and bla 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 eat well. Some sugar into your coffee and the answer is
add some sugar into your coffee and kalau sudah ditambah gula and stir it well, aduk dengan baik. Oke, number 4. Can you blah 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 some water for me? I want to make a cup of tea. Can you blah 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 some water? And the answer is yes. Can you boil some water? Karena dia mau membuat secangkir teh. Number 5. Blah 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 the rice before you make a fried rice. And the answer is cook the rice. Masaklah nasinya sebelum mau buat nasi goreng. Number 6. Blah 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 some carrots and potatoes for your soup. And the answer is chop some carrots and potatoes for your soup. Iris-irislah kentang dan wortel untuk membuat sup. The last, number 7, blah 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 some fruit, then blah 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 some milk to make a delicious fruit juice. Fruit juice berarti jus buah, and the answer is blend some fruit, then add some milk. Hancurkan lumatkan ya beberapa buah, kemudian tambahkan susu untuk membuat jus buah yang lezat. Nah, itu dia ya prosedur verbnya. Mudah-mudahan kalian bisa latihan lagi di rumah ya. Dibuka lagi buku cetakan, di situ banyak latihan, boleh sambil iseng-iseng dikerjain. Oke, selanjutnya adalah tentang present continuous tense. Change into present continuous tense. Rubahlah menjadi present continuous tense dengan kalimat yang pertama. I crack the eggs. Ya, kita rubah menjadi I am cracking the eggs. Ya, ada tambahan am, lalu kata kerjanya diberikan tambahan ing di belakangnya, akhiran ing. Number 2, she boiled the water. She boiled the water, and the answer is she is boiling the water. Dia sedang memasak air. Oke. Number 3, they cook some rice. Nah, di sini ada tanda tanya, berarti disuruh membuat kalimat tanya, and the answer is are they cooking some rice? Good job. Number 4, we not serve the soup for dinner. We not berarti kalimat negatif, and the answer is we are not serving the soup for dinner ya, karena ada subjeknya we maka to be-nya are. And then number 5, he pour a hot chocolate into a cup. Nah, ini ada kalimat tanyanya, ada tanda tanyanya, berarti disuruh berubah menjadi kalimat tanya, and the answer is he pouring a hot chocolate into a cup? Apakah dia menuangkan ya, hot chocolate ke dalam cangkir? Oke, number 6. I and my sister not chop the vegetable. I and my sister, ada dua orang. Berarti jawabannya I and my sister are not chopping the vegetable. Ada are, ada not. Kenapa pakai are? Karena ada dua orang. Saya dan saudara saya are not chopping the vegetables. Nah, itu adalah perubahan ya menjadi dari kalimatnya menjadi kalimat present continuous tense. Mudah-mudahan bisa dipahami ya anak-anakku semuanya. Insya Allah anak-anaknya pintar semuanya. Oke kelas, this is the end of our video. Thank you for watching ya. Terima kasih sudah menyimak. Seperti biasa akan ada penugasan setelah ini ya. Kali ini penugasannya adalah penugasan tertulis ya. Apa penugasannya? Kalian tinggal dibuka di Google Classroom ya. Let's close by saying hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. I'll see you on the next video. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.